Oke, coba perhatikan sebentar. Kalau nggak lihat di layar silahkan maju ke depan di sini ya. Karena ini juga aku rekam. Nah, kita simulasi data. Data yang saya bagikan itu tugas buat di rumah. Nanti dianalisis statistiknya bisa menggunakan Excel. Sekarang saya coba simulasikan data biar teman-teman saya ambil contoh di AI. Kita cari kurang lebih 1000 sampai 2000 data di AI. Minta AI menyediakan data untuk survei. Judulnya kira-kira apa? Kita cari judul gimana nih? Buatkan data. Berapa data mau contohnya? 1200 data untuk penelitian yang berjudul pengaruh apa kira-kira? Mau manajemen apa nih? Manajemen SDM, pemasaran atau keuangan? SDM. Berarti pengaruh pelatihan, pengaruh apa lagi tuh? Pengaruh pelatihan terhadap kinerja ya. Selain pelatihan apa kira-kira? Pengaruh pelatihan dan lingkungan terhadap kinerja karyawan. Oke, kita contohnya itu. Pelatihan dan PT apa contohnya? PT apa? PT Stimi Bara Abadi, tambang batu bara. Oke. Lihat, perhatikan, AI bisa membantu kita membuatkan data. Ya, lihat. Jadi teman-teman coba lihat di sini, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan? Oke. Di sini ada judul sebuah penelitian yang berjudul adalah pengaruh pelatihan dan lingkungan terhadap kinerja karyawan PT Stimi Bara Abadi. Otomatis variabel X-nya X1 adalah pelatihan. Variabel X2-nya adalah lingkungan dan variabel Y adalah kinerja. Nah, di sini diceritakan ya. Diukur dengan skala 1 sampai 5, lingkungan kerja diukur dengan skala 1 sampai 5, di mana 1 itu skala terendah, 5 itu skala terbaik. Ya. Yang tertinggi. 1 ini bisa tidak setuju, sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Di mana-mana urutannya begitu. Atau Anda ingin setiap variabel memiliki beberapa indikator. Contohnya, pelatihan itu indikatornya materi, instruktur, fasilitas sama durasi. Lingkungan kerja itu fisik, sosial sama psikologis, dan kinerja diukur dengan kualitas kerja karyawan, produktivitas karyawan, ketepatan waktu karyawan, dan inisiatif karyawan. Nah, datasetnya diuji untuk uji regresi linear berganda dan uji validitas dan reliabilitas jika ada indikator ini. Ya, jadi coba lihat di situ dulu di papan tulis, coba lihat. Di situ yang pertama nanti kita distribusikan datanya, yang kemudian di situ ada uji data. Uji yang pertama uji validitas, memastikan data itu valid. Ya. Yang kedua adalah uji reliabilitas, memastikan data itu bisa diandalkan atau sesuai dengan kenyataan. Oke, masih bisa ikut? Nah, kemudian tujuannya ada 2, format filenya yang mana? Excel atau mau ditampilkan. Nah, setelah Anda melengkapi 3 poin di atas, saya langsung buatkan 1200 data karyawan acak.
yang realistis lengkap dengan skornya dan rata-rata statistiknya supaya kira-kira masuk di akal. Jadi sekarang nyusun skripsi datanya botek-botek bisa di chat GPT. Bisa. Ya, data statistik yang seolah-olah realistis. Bayangkan AI segini canggihnya. Oke, coba saya ini dulu. Oke, struktur variabelnya. Ya. Oke, kita ceritakan di sini. Apakah struktur variabel seperti itu? Gimana nih? Harusnya ada yang untuk nyanyi gitu ya. Mana? Nggak ada ininya itu, ada pegangannya. Coba lihat. Ada orang yang jelaskan kayak gini. Kayak studio rekaman aja deh. Ini kayak apa ini? Bisa ya? Cek. Oke, sebentar. Susah ngetik sambil pegang mic. Oke, kedengaran? Kurang? Kedengaran? Hah? Pakai piano baru kedengaran. Cek 1 2. Majukan dikit. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita coba narasikan yang pertama. Kita minta struktur variabel sesuai, kemudian dan memiliki beberapa indikator. Oke, itu digunakan untuk apa itu? Uji regresi linier berganda. Terus dengan format file XLS enter. Bisa nggak dia bantu mikir? Tuh, setiap variabel ternyata ada indikator. Jadi teman-teman sambil menyimak di sini, variabel X1 pelatihan, X1 pelatihan itu indikatornya apa? Yang pertama materi pelatihan, kompetensi orang yang melatih, yang ketiga fasilitas pelatihan, yang keempat durasi dan frekuensi. Variabel kedua lingkungan kerja dengan indikator kondisi tempat kerja, hubungan sosial dengan rekan, dukungan atasan, dukungan psikologis. Kalau yang Y kualitas kerja. Semua indikator dengan asumsi distribusi data normal moderat. Ya. Nah, sebelum saya buatkan file Excel, buatkan data acak secara realistik. Ya. Buatkan data benar-benar acak tanpa korelasi tertentu untuk latihan uji statistik saja. Yang pertama, pilih bagian A. Kayak gini bisa jadi apa? Bikin orang tipu-tipu skripsi itu ya kayak gini, memanfaatkan data. Tapi supaya jadi skripsi beneran nanti teman-teman kita lihat ya, biarkan dia menganalisiskan data dulu, nanti kita buat kuesioner dari pertanyaan tadi. Oke, uji regresi linier berganda dengan uji regresi linier sederhana. Sudah pernah diajarkan? Belum. Coba lihat di sini. Pernah yang ketiga, Y sama dengan A plus B ditambah E. Pernah nggak? Baru. Statistik itu menguji antara hubungan Y ditambah A plus B E. Ya, Y ini dikatakan
Oke, coba lihat sudah ke download tuh. Sudah download tuh. Kita coba download filenya. Kita download filenya, ternyata sudah disediakan di sini. Lihat. Kita buka file hasil analisisnya. Oke. Teman-teman perhatikan sebentar. Oke, coba lihat. Teman-teman nyusun skripsi yang dicari itu data seperti ini nanti. Data-data gini. Ketika bagikan kuesioner mendapatkan data seperti ini. Respondennya ada berapa ini? 1.200 orang responden ceritanya. Ya, dengan menjawab, responden pertama menjawab ini, responden kedua menjawab ini. Tahu maksudnya apa? Nah, kalau bujur-bujur diperhatikan. Ini kurang nih. Tambahkan contoh dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan, gaji, kemudian apa di sini? Jenis kelamin, usia, pekerjaan, gaji, dan jabatan. Bisa nggak dia 1.200 data dengan tambahkan contoh ini? Ya, sambil dia mikir, nah kita kembali lagi ke kasus ini. Nih, pengaruh pelatihan, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Oke. Ada perhatikan dulu sebentar ya, tidak perhatikan kedua akan paham. Ada data, kemudian ada variabel.
anak bayi dari umur 2 tahun dikasih HP, akhirnya dia diam, dari 6 bulan dikasih HP. Kalau udah dikasih HP nangis-nangis, ada nggak kayak gitu? Itu penyakit kelumpuhan otak. Semakin kita sering anak-anak kita kasih HP, otak mereka lumpuh. Karena apa? Pengaruh efek dan main HP itu namanya brain rot, kelumpuhan otak. Nah, kalau orang dewasa brain rotnya itu adalah susah fokus, susah mikir karena terdistract yang namanya Instagram, kuliah buka IG, kuliah buka YouTube. Ya, habis itu lagi belajar buka YouTube, kita nonton drama Cina tak fokus. Itu namanya brain rot. Nah, sekarang di zaman sekarang penyakit brain rot sudah hampir mayoritas. Ya, satu-satunya anak-anak yang nggak kena brain rot adalah di Palestina, karena nggak ada HP. Ya, mereka pikirannya tubuhnya yang lumpuh, yang namanya apa semua. Kalau kita di situ, usahakan kita. Ya, jadi teman-teman usahakan supaya tidak terdistract, belajar menjauhkan diri dari HP. Kalau HP-nya itu teman-teman kayaknya aku tergantung nih diri buka dulu diri buka IG. Ya. Sementara kita nggak bisa lepas dari HP. AI ada di HP, kalkulator ada di HP, ya. Alat komunikasi WA ada di HP. Cuma pengendalian jangan sampai. Oke, fokus tadi. Variabel independen adalah variabel bebas, ya. Dia tidak terikat manapun. Variabel dependen adalah variabel terikat, ya. Contohnya apa? Ini terhadap ini mengikat si kinerja. Lanjut. Variabel independen umumnya lebih dari satu. Kalau cuma satu variabel independen itu dianalisis dengan metode analisis regresi sederhana. Misalnya kita ingin mencari pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Setelah kalian dilatih, karyawan-karyawan kita dilatih, apakah kinerjanya meningkat apa tidak? Nah, salah satu cara untuk mengukur kinerja mereka meningkat atau tidak adalah kita menyebarkan kuesioner kepada mereka dan memberikan evaluasi berupa nilai. Ya, ketika dapat nilai ternyata rata-rata 40-30, otomatis walaupun dikasih pelatihan nilainya tetap rendah. Kita cari faktor apa yang menyebabkan rendah tadi. Artinya apa? Ditambah lagi X-nya. Oh, ternyata lingkungan. Ya, dikasih pelatihan ternyata diizinkan boleh lihat HP. Jadi selama pelatihan nonton YouTube. Nah, ya kan? Artinya daya fokusnya jadi hilang. Ya, ternyata meskipun lingkungannya itu sudah kondusif, difokuskan, HP hanya dimaksimalkan untuk ketika diperintahkan cari data di HP, teman-teman cari data di HP, ya kan? Teman-teman buka email atau bahan diskusi. Ternyata masih belum bisa maksimal. Apalagi kira-kira yang menyebabkan orang susah kinerjanya rendah? Oh, ternyata satu kompensasi gaji. Ya, jadi pengaruh pelatihan, lingkungan, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ternyata kita tambah kompensasinya, ya. Nah, pertanyaan tentang pelatihan itu kita buat beberapa pertanyaan supaya mereka menjawab dengan jujur. Kita buatlah kuesioner. Jadi X1 itu kira-kira pertanyaannya apa aja untuk mereka menjawab dengan jujur. Ya, X2 kira-kira lingkungan itu bagaimana kita kasih pernyataan-pernyataan setuju nggak lingkungan ini, setuju nggak. Kemudian masalah kompensasi, setuju nggak. Bagaimana Anda puas dengan gaji di masa ini, tidak setuju. Jadi ingat, ketika membuat kuesioner jangan pernah tulis nama atau NIK supaya karyawan itu, pegawai itu yang bekerja di situ merasa bebas mengekspresikan, tidak ada yang
Y 5%. Mau nggak mau harus latihan. Kalau tak dikasih tugas latihan, tidak paham. Jadi Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah B1X2. Kadang-kadang orang di sini tambah L di sini. Walaupun tidak ada nilainya ditambah. Ya. Nah, Y tadi namanya variabel apa di situ? Kita terjemahkan Y-nya di sini apa? Ini ya, X1-nya pelatihan. X2-nya lingkungan. A adalah konstanta. Nah, konstanta itu menceritakan ya, meskipun ini tidak memiliki pengaruh sama sekali, dia pasti ada nilainya di situ. X1-nya ada atau tidak ada, A tetap ada nilai. Nah, untuk memahaminya nanti dari kasus, kalau sekarang belum bisa, kita buka. Kembali ke sini, sudah dapat belum ya? Mau istirahat dulu. Istirahat. Saya 2 minggu lagi ketemu. Oke, do ready. Oke. Nah, ini dapat datanya. Berikut versi terbaru dilengkapi dengan variabel demografis. Nah, demografisnya itu apa? Jenis kelamin, usia, rentang 20 sampai 50, pekerjaan, admin, operasional, keuangan, HRD, bagian teknik, bagian marketing. Jabatannya staff, supervisor, manajer, kepala bagian. Gajinya apa? Dalam jutaan rupiah sesuai jabatan. Kita ambil datanya. Oke, ini datanya. Lengkap cuy ya. Ada 1.200 data yang ini nanti kita analisis statistik. Ada berapa orang sih laki-laki, ada berapa sih yang rentang usianya segini, ada berapa pekerjaan sih ya. Kemudian jabatannya apa aja sih, gajinya berapa sih. Terus lihat variabel X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X2.1, X2.2, kemudian X2.3, kemudian X2.4 dan Y1, Y2, Y3, Y4, bukan YI. Oke. Paham maksudnya ini? Yang belum paham angkat tangan. Paham nggak? Yang belum paham kita coba ceritakan lagi. Ini dapatnya dari mana cuy? Ya. Masa bilang cuy, ya kan? Oke, ini dapatnya dari mana datanya? Oke, kita buat di sini. Buatkan pernyataan kuesioner dari indikator dan demografi di atas. Nah, kita lihat dapatnya dari ini. Tuh lihat. Tuh, dapatnya dari sini. Ya. Jadi orang isi kuesioner dicentang jenis kelamin, diketik usia, pekerjaannya apa, jabatannya apa, gaji per bulannya berapa. Ya. Untuk variabel X1 ada pernyataan di sini. Ya, paham maksudnya? Nah, ternyata hasil jawabannya kita sebar dapat 1.200 orang. Ya. Luar biasa kan, cari 1.200 data dapat di mana? Ini bisa kamu culas nanti di deskripsi, sudah pakai AI cari data. Tapi aku lupa caranya. Oke, lanjut.
Nah, X1.1 sampai X1.6 kita sampai X berapa tadi? Enggak sebanyak ini coy. Kita X1-nya cuma sampai 4 ya. Nah, ini materi diberikan mudah, dipahami, relevan dengan pekerjaan saya. Nah, yang kedua membantu saya meningkatkan. Yang kedua materi diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan durasinya secara rutin dan terencana. Ya. Terus kalau yang bagian variabel lingkungan, bagaimana kondisi fisiknya? Skalanya 1 sampai 5, setuju sama tidak? Setuju. Kemudian bagaimana hubungan dengan rekan kerja yang berjalan? Atasan memberikan arahankah? Lingkungan bebas tekanankah? Ya. Ini dijawab sama orang yang menjawab tadi. Kemudian variabel Y-nya, saya selalu berusaha menghasilkan pekerjaan dengan yang terbaik. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Saya mampu mencapai target kinerja. Ingat, menyusun sebuah pernyataan kuesioner ini nggak sembarangan. Yang pertama harus menggunakan kalimat positif. Jangan sampai cenderung memberikan emosi negatif. Ya. Nah, makanya rata-rata sekarang mahasiswa diarahkan ketika sudah menyusun pernyataan kuesioner menggunakan akal pikiran sendiri, di copy paste ke GPT. Apakah sudah sesuai atau belum, nanti GPT yang merevisi, AI yang membantu merevisi. Kayak gitu. Atau kalian cuman kasih indikatornya aja. Indikatornya itu maksudnya ini aja. Buatkan pernyataan dengan indikator variabel X1. Variabel X1 tadi apa? Kinerja, dengan indikator materi, instruktur, fasilitas, dan durasi. Otomatis nanti AI membuatkan kalimat-kalimatnya ini yang paling pas. Zaman dulu ketika teman-teman saya nyusun S2 dan S3, ini bolak-balik ketemu sama profesor, memperbaiki kata-kata, jangan sampai salah sebar. Ya, sekarang kalau bolak-balik profesornya nyuruh, coba masukkan ke AI supaya pas. Jadi profesor sekarang itu bukan orang pintar, fasilitator. Ya, oke. Ini apakah Anda ingin saya ini menjadi format siap cetak? Ya, pilih format doc, X. Mau nggak dia jadikan Word? Jadi kita algoritma AI ini semakin kita kuasai semakin bagus. AI-nya semakin cerdas ya. Oke, dia capek berpikir, kita ini dulu, kita lanjut ya. Ini dia, ini datanya. Ya, ini datanya. Data ini perlu kita namanya distribusikan. Semua X1 ada berapa orang yang menjawab 2, X2, berapa orang yang menjawab sangat tidak setuju, berapa orang yang menjawab angka 2 ini tidak setuju, berapa orang yang menjawab angka 4 setuju, berapa orang menjawab angka 5, ya, angka 5 sangat setuju. Yang ketiga apa? Yang ketiga biasanya netral atau cukup setuju. Nah, untuk distribusi frekuensi, ya, bisa nggak kita mengolah data dengan Excel? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, bisa dengan Excel, bisa pakai software statistik namanya SPSS. Jadi satu software lagi yang harus diinstal di laptop namanya SPSS. Ini dia softwarenya. Sebentar, saya buka. Nanti saya bagikan linknya, silahkan teman-teman download dan install. Oke, untuk buka SPSS agak lambat. Loadingnya agak lambat ini, sebentar. Mau istirahat dulu? Belum? Ya, sebentar loading. SPSS nanti diinstal yang versi 19 saja yang saya berikan.
Kalau kita pakai versi yang terbaru, versi 23, 25, 27, itu SPSS-nya cenderung lambat di komputer. Ya, kita pakai yang versi yang paling rendah, yang layak lah 19. Nah, ini ada software statistik namanya SPSS. Ya, dia persis seperti Excel, cuman dia lebih fungsinya untuk mengolah data. Nah, perhatikan bagaimana saya memindahkan data Excel ini ke dalam bentuk ditempatkan ke dalam SPSS. Coba teman-teman ini dulu perhatikan, ini saya simpan di mana ya tadi ya? Saya simpan di download. Oke, ini saya simpan di desktop dulu. Save as, browse. Kita simpan di luar aja dulu, simpan di desktop. Oke, ini kita close. Oke, ini dia datanya. Sekarang saya masukkan data yang tadi ke dalam Excel. Caranya seperti ini. Ini nanti rekamannya aku upload ke YouTube ya. Nah, siapa tahu di sini setengah watt nggak mau fokus, tapi nanti pada saat mengerjakan skripsi pasti mau nyari datanya. Buka di sini, ya. Kemudian kita pilih tempat nyimpan tadi di desktop. Kemudian di sini kita pilih Excel. Nah, file tadi mana filenya tadi? Kok nggak ada? Oh ini, loh nggak ada. Oke, kita buka cari di download aja. Mana download di sini? Download. Nah ini download. Kemudian kita pilih di sini Excel. Ya. Kemudian kita urutkan, kita detail, urutkan berdasarkan tanggal. Oke. Mana di sini? Kita lihat ini dia. Nih datanya. Baru kita open, kita okekan. Oke, ini data-datanya, lihat tuh, sudah masuk di dalam database di sini ya. Kita punya 1200 data. Ini mau nyoba enggak pakai laptop? Oke, kalau mau nyoba pakai laptop, aku bagikan ke WA atau gimana nih? Oke. WA cutting nggak? Sebentar loading. Yang mana nih? Pina. Atau mengolah data yang nasabah ini? Oke, lanjut. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Nah, data ini ketika di-analyze, di sini ada pilihannya analyze, deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Kita lihat, kita masukkan di sini yang pertama adalah data tentang demografinya, jenis kelamin, usia, pekerjaan, jabatan, gaji per juta. Ketika kita okekan, tuh ada hasilnya di sini, tuh lihat, kelihatan nggak? Oke, kalau nggak kelihatan, saya pindahkan ke Word. Nah, alat software ini langsung muncul tuh yang kayak gini. Data 1200 data nggak capek kita analisis. Dengan hanya klik-klik aja langsung muncul.
Sabar. Ini gaji dalam jutaan ya. Sebentar. Oke, perhatikan. Ini datanya banyak sekali. Oke, kelihatan? Nah, dengan mengolah dengan software statistik, jenis kelamin di sini ada 714 laki-laki dan perempuan 486 orang. Kemudian persentasenya berapa nih? 59% laki-laki, 40,5% perempuan. Dan dia menganalisiskan seperti ini. Kemudian lihat usianya. Dari 1.200 orang, usia 2076 2124 sampai terakhir usianya 49 orang, 1 orang. Ya, sampai terakhir pekerjaan. Dari 1.200 karyawan, ada 235 admin, 122 kerja di HRD, 169 kerja bagian keuangan, 300 bagian operasional, 115 pemasaran, bagian teknisinya 247. Ya. Nah, software bukan masalah cara mencarinya seperti ini, tapi inilah kegunaan software statistik ini. Sampai sini sudah terkopi datanya belum? Mau melanjutkan dulu? Oke. Sekarang bagaimana memahami mencari ini yang menjawab variabel X1 untuk pernyataan bagian materi. Dari 1.200 orang, berapa orang yang menjawab sangat tidak setuju dan sangat setuju dengan skala 1 sampai 5. Nah, cara menganalisisnya nanti lihat di YouTube aja ya, atau nanti bisa kita ulang. Analyze, jangan dulu. Ini kita rubah dulu datanya. Data variabelnya kita kasih nilai X1.1 kita kasih nilai. Angka 1 itu namanya sangat tidak setuju. Angka 2 itu tidak setuju. Angka 3 itu netral atau cukup setuju. Angka keempat setuju. Angka kelima sangat setuju. Ini kita masukkan datanya. Ya. Data ini kita masukkan, baru kita okekan. Kemudian ini sudah ada, kita duplikat ke sini, ini kita copy, ya. Copy, kemudian ini kita blok. Ya. Yang ada baru kita pas, kita kasih value-nya yang angka-angka ini. Kalau ini nggak perlu. Ya, jadi kelamin, mean tidak perlu ya. Nah, sekarang data ini kita analyze, kemudian di sini ada frekuensi. Deskriptif statistik kita tulis frekuensi. Kita cari dulu, ini saya keluarkan. Pilih yang pertanyaan 1 yang untuk variabel X1. Kita lihat di sini.
kita bikin kalau mau pakai ini, kita pakai cat, kita continue, kita oke. Lihat jawabannya, bagaimana jawabannya tuh. Tuh, langsung ada tuh. Kebaca nih. Gimana cara kopinya kita? Pengaruh Oke, sebentar. Oke, ini dia. Coba perhatikan lagi. Nah, dengan mengolah data, dengan menggunakan statistik, ya. Yang pertama, pernyataan materi. Dari 1.200 orang yang menjawab, yang sangat tidak setuju 35 orang, yang tidak setuju 292, yang netral 500, yang setuju 331, sangat setuju 31. Jadi ternyata di sini banyak yang netral. Ya, makanya ada grafik berupa ini netral gambarnya nih. Dia dikasih tanda seperti ini ya. Nih. Yang setujunya hampir seimbang dengan tidak setuju. Nah, kira-kira sebagai orang manajemen, ketika materinya kayak gini, banyak sekali yang tidak setuju. Di 292 ditambah 35 berapa totalnya nih? 292 tambah 327 ya. Sementara yang positif di sini 342, hampir 50-50. Nah, menurut teman-teman di sini, kalau menganalisis sebagai orang manajemen, materinya bagus enggak? Kalau yang menjawab itu hampir setengah tidak setuju, negatif. Apa? Kalau orang yang menjawab itu, kita belajar analisis statistik juga di sini. Bukan cuma pakai alatnya. Kalau di sini yang netral 500, tidak setuju sebesar totalnya ini 300-an, sementara ini 300 lebih, ya. Berarti hampir sama. Berarti kualitas pelatihannya bagaimana? Apa? Kurang kan? Berarti di sini kita sebagai manajemen, kalau ada jawaban seperti ini dari grafik ini, keputusan kita apa nih? Ya mau nggak mau merubah materi pelatihan. Ya. Nah, saran kita merubah materi pelatihan ini kita ketik di pembahasannya skripsi. Kita analisis data ini, kita ketik di bagian pembahasan menurut pendapat kita. Ya. Mau cara bantu mikirnya yang lebih cepat lagi? Ini kita copy ke ChatGPT. Ini kita copy ke ChatGPT. Copy. Ctrl P. Mau nggak dia? Logo jadi kayak gini. Oh, dia nggak bisa kalau Word, nggak bisa, harus pakai Excel. Sebentar. Rahasianya gini, rahasianya begini. Ini nanti penting pada saat nyusun skripsi. Sekarang masih apa itu ya. Nah, tapi pada saat nyusun skripsi, mau nggak mau harus mau. Nah, ibaratnya kayak sudah mau kiamat tuh. Nah. Atau orang mau kebelet buang air besar, mau nggak mau harus dikeluarkan. Ya, kayak gitu ketika belajarnya itu.
Ya, ini dipastikan dulu di Excel gini ya. Baru kita kok yang durasi salah. Bukan yang durasi apa tadi? Yang materi. Kita copy, pindahkan ke Excel. Dari Excel kita copy lagi, pindahkan ke AI. Control, sebentar loading. Control P. Ya, langsung dia jadi JPG di sini. Ya, itu kelebihannya di Excel. Kalau di Word nggak mau. Nah, sekarang tugas kita buatkan analisis mendalam dan berikan kesimpulan serta solusi. Tuh, analisis dari AI. Ya, dan ini kita wajib ketik supaya skripsi itu tidak terdetek AI. Ya, wajib diketik ulang apa yang ada di AI. Nggak bisa copy paste kayak gini. Nggak bisa, karena nanti algoritma bahwa itu buatan AI kedetek. Ya, ini harus diketik ulang. Atau kamu pakai kata-katamu sendiri ngetik. Ini kalau otak kita buntu. Nah, syaratnya yang pertama bisa memisahkan handphone ini. Jangan ketika kita lagi pengen kerja, jauhkan dulu handphone atau silentkan dulu. Kalau enggak ini jadi brain rot. Ya, penyebab kelumpuhan otak kita adalah alat-alat yang kita pakai. Kayak pisau juga bisa dipakai bunuh atau bisa pakai masak. Nah, oke, di sini distribusinya mayoritas responden 44,3 memilih netral, diikuti setuju 29, sementara tidak setuju. Artinya apa? Sebagian besar karyawan belum memiliki persepsi yang kuat mengenai kualitas materi pelatihan. Setuju? Masih ada keraguan dan ketidakpastian apakah materi yang diberikan benar-benar relevan dan bermanfaat. Setuju? Jumlah responden yang sangat setuju hanya 2,6%, yang berarti hanya sebagian kecil karyawan menganggap materi sangat baik. Artinya 2,6% aja yang setuju. Artinya kan kurang bagus ya. Tuh, terus sebagai mahasiswa kita perlu menginterpretasi. Jadi kesimpulannya apa kinerjanya? Tuh, nilai netral yang tinggi menandakan kurangnya kepuasan yang menonjol terhadap aspek materi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, materinya terlalu umum, tidak spesifik pada tugas karyawan. Yang kedua, kurangnya pembaharuan atau relevansi terhadap teknologi. Yang ketiga, metode penyampaian yang monoton sehingga tidak memberikan kesan mendalam. Yang keempat, pelatihan mungkin lebih bersifat formalitas saja, bukan pengembangannya. Lalu potensi dampaknya apa di situ? Jika materi tidak dirasakan relevan, maka efektivitas program pelatihan akan rendah. Dampaknya, transfer pengetahuan dari pelatihan ke pekerjaan tidak optimal, motivasi karyawan mengikuti berikutnya semakin menurun, kinerja sulit meningkat meskipun perusahaan mengadakan pelatihan. Hal ini menyebabkan perusahaan itu nggak efektif dan tidak efisien, buang-buang duit aja. Ya, nggak ngepek ini kita ngasih pelatihan, nggak ngepek itu maksudnya nggak efektif. Bisa nggak dijadikan satu paragraf cerita kayak gini? Bisa kan? Atau kayak gini, buatkan dalam bentuk paragraf. Bisa kalau AI, kalau kita butuh waktu. Tuh. Dan ini bagian pembahasan nanti ketika menyusun skripsi. Jadi skripsi itu pembahasannya mendalam dengan menggunakan AI. Tugas kita di zaman AI seperti ini adalah AI sebagai alat kita untuk membantu mengembangkan pola pikir dan menyimpulkan sesuatu. Bisa kan? Nah, nih lihat. Ini jadi satu cerita nih. Teman-teman kalau kayak gini di Batu ini mengerjakan S3 pun bisa, asal ya istiqomah. Ya. Bisa menerjemahkan dulu cerita, judul skripsi itu, kemudian kita petakan yang mana independen,
Kemudian kita buat kuesionernya, kita bagikan datanya, kita analisis datanya, ya, minta bantuan AI untuk membantu menerjemahkan interpretasi, baru kita rangkum dalam bentuk satu karya ilmiah atau skripsi. Paham benang merahnya? Ini baru cerita benang merah, belum cara menggunakan. Ya, cara menggunakan nanti ini aku upload ke YouTube, jadi teman-teman bisa ngikutin nanti cerita yang mana tadi dibahas, yang mana diikutin. Ya. Lanjut atau istirahat? 1 jam sudah? Istirahat 2 minggu lagi. Jangan kebanyakan ya. Oke, jadi ini aja dulu sudah ya. Biar ini ku jadikan video dulu, nanti ku upload. Data itu nanti dicoba. Terus software ini sebentar saya carikan dulu softwarenya. SPS-nya kemarin saya cari SPS belum ada yang bajakannya. Nanti saya kirim linknya, tutorial Excel-nya juga saya upload di YouTube. Oke, kalau gitu, kalau sudah capek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.